Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Alawi dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Saya akan menjelaskan apa perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum K Merdeka. Di sini singkat saja, kurikulum K13 adalah kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Terus, pada intinya kurikulum itu adalah rencana pembelajaran. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum merdeka dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Apa tujuannya kurikulum K13 dan K Merdeka? Kurikulum menurut kurikulum 2013 yaitu merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajar, serta cara digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Menurut kurikulum Merdeka, merupakan mengembalikan otoritas sekolah dan pemerintah di daerah untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya. Mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional, menyiapkan tantangan global era revolusi 4.0, yaitu mengenai tujuannya K13 dan kurikulum K Merdeka. Itu tujuannya. Perbedaan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Poin A, yaitu kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Menurut kurikulum Merdeka itu menambahkan pengembangan profil belajar Pancasila. Itu menurut dari keduanya, K13 dan K Merdeka. Poin B, untuk kurikulum 2013 itu adalah jam pelajar diatur per minggu. Sedangkan jam pelajarnya kurikulum Merdeka diatur per tahun. Itu adalah perbedaan antara keduanya. Poin C, proses pembelajaran pada kurikulum Merdeka dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan serta kemampuan guru dan murid yang diajar. Sedangkan kurikulum K13 mengutamakan kegiatan pembelajaran di kelas. Itu adalah perbedaan antara kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Menurut kurikulum K13 itu adalah pembelajarannya itu ada di dalam kelas. Kalau menurut kurikulum Merdeka itu di mana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan serta kemampuan guru dan murid. Itu nanti ada sepakatannya. Kita mau di sawah mau di mana, itu serta ada kaitannya dengan guru, antara kaitan guru dengan murid. Penilaian pada kurikulum K13 berdasarkan aspek pengaturan pengetahuan atau aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Itu menurut K13. Dan di sini ada juga, sedangkan menurut Merdeka, kurikulum Merdeka mengutamakan penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Itu menurut. Di sini ada penerapan di jenjang MI maupun SD. Menurut kurikulum K13 menerapkan penilaian berdasarkan 4 kompetensi atau dengan kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap
sosial, sikap pengetahuan, dan keterampilan. Dan penilaian per semester sehingga siswa mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pembelajaran. Misalnya saya punya pembelajaran BKI maupun apa itu ada penilaian masing-masing. Itu ada juga. Penilaiannya itu masing-masing. Kalau menurut kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka menerapkan penilaian berdasarkan fase A, B, C, yaitu fase A umumnya setara dengan kelas 1 dan 2 atau MI dan SD. Fase B umumnya setara dengan kelas 3 dan kelas 4 MI maupun SD. Dan fase C umumnya setara dengan kelas 5 dan kelas 6 MI maupun SD. Di sini ada keterangan juga, kurikulum Merdeka tidak mewajibkan bahasa Inggris sebagai salah satu mata pembelajaran karena didasarkan pada kemampuan sekolah. Kurikulum Merdeka juga menggabungkan mata pembelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS. Itu singkatan dari IPA dan IPS itu menjadi IPAS yang dimulai pada kelas 3 MI maupun SD. Lanjut. Penerapan di jenjang SMP. Menurut kurikulum 2013, menerangkan penilaian per semester sehingga siswa mendapatkan nilai hasil pembelajaran hasil pembelajaran setiap mata pembelajaran dan penilaian berdasarkan 4 kompetensi inti, yaitu sikap, spiritual, dan lain-lain sebagainya. Menurut kurikulum Merdeka menerapkan satu fase penilaian, yaitu fase D, umumnya setara dengan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMP. Mata pembelajaran informatika, mata pembelajaran wajib, yaitu mata pembelajarannya itu yang wajib itu informatika. Suatu pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 mata pembelajaran, yaitu seni dan prakarya, seni musik, dan lain sebagainya. Lanjut. Di sini penerapannya di jenjang SMA. Kurikulum 2013 menerapkan penilaian per semester sehingga siswa mendapatkan penilaian hasil belajar setiap mata pembelajaran. Sama dengan di bawah sebelumnya itu sama. Di sini menurut Merdeka menerapkan penilaian berdasarkan fase, yaitu fase E dan fase F. Fase E umumnya setara dengan kelas 1 SMA. Fase F umumnya setara dengan kelas 2 atau kelas 3 SMA. Di sini ada keterangan mata pembelajaran IPA dan IPS di kelas 1 SMA belum dipisahkan menjadi mata pembelajaran yang lebih spesifik. Suatu pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 pembelajaran, yaitu seni dan prakarya, seni musik, dan seni-seni lainnya. Lanjut. Mungkin ini penyampaian kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.